This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman Fauzi dengan NIM 3332194. Saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester dari mata kuliah Medan Elektromagnetika. Oke, mari kita lihat soal. Ya, ini soalnya. Di sini terdapat keterangan ya. Keterangan alfa sama dengan angka pada NIM ketiga terakhir, beta sama dengan angka pada NIM kedua terakhir, dan gamma sama dengan angka pada NIM paling akhir. Dan jika terdapat angka 0, maka diganti dengan angka 1. Contohnya, 333 62000017. Maka alfanya sama dengan 1, betanya sama dengan 1, dan gamanya sama dengan 7. Oke, di sini sudah ada 3 soal ya. Nomor 1, diketahui V sama dengan gamma cos 2 psi per R kuadrat. Bukan A, besar potensial V di titik P, dan B, besar rapat muatan atau rho V. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Di sini sudah dituliskan, diketahuinya V sama dengan gamma cos 2 psi per R kuadrat, tetanya 30 derajat, psi-nya 60 derajat, dan R sama dengan gamma. Karena NIM saya, NIM akhir 3 angka terakhir, 0, 2, dan 4, jadi alfanya itu bernilai 1, beta bernilai 2, dan gamma bernilai 4. Hal itu berlaku untuk ketiga soal yang akan dikerjakan. Ini berlaku untuk semua nomor. Oke, untuk nomor 1 ditanya A, V pada titik P, yaitu titik alfa, beta, dan gamma. Atau bisa kita tuliskan P sama dengan 1, 2, dan 4. Oke, kita langsung mulai ke yang A. V sama dengan gamma cos 2 psi per R kuadrat. Nah, di sini variabel yang telah diketahui tadi sebelumnya adalah 3 variabel ini ya. Jadi langsung disubstitusikan saja untuk 3 variabel tersebut. Jadi Vp atau V pada titik P sama dengan 4 cos 2 kali 60 derajat per 4 kuadrat. Sama dengan 4 cos 120 derajat, ini dari 2 kali 60 per 16. Atau sebenarnya bisa langsung aja dicoret. Ini jadi 1. Atau di sini pun sama saja. Jadi 4. Oke. Sama dengan 1 per 4 dikali cos dari 120. Cos dari 120 ini minus 1 per 2. Maka Vp atau V pada titik P sama dengan 1/4 dikali minus 1 per 2 sama dengan minus 1 per 8 volt. Atau dapat dituliskan dalam bentuk desimal, yaitu minus 0,125 volt. Sekarang kita ke yang B, yaitu menentukan rho V atau besar rapat muatan. Nah, untuk besar rapat muatan pada potensial tersebut, yaitu pada potensial yang telah kita cari ini ya di sini, atau bisa juga pada potensial yang ini, itu bernilai 0.
Hal tersebut dikarenakan muatan berada dalam ruang hampa atau dalam vakum. Jadi karena dalam ruang hampa, rho V atau rapat muatannya sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Saya tuliskan juga ya soalnya. Nomor 2, konduktor yang dibentuk silinder dengan jari-jari rho 1 sama dengan alfa Cm dan rho 2 sama dengan beta Cm. Di ruang vakum dibangkitkan pada potensial 100 mV dan minus 50 mV secara berurutan. Kan potensial V rho, medan E rho, C rho pada V sama dengan 50 mV. Pertama kita identifikasikan dulu ya yang telah diketahui, yaitu rho 1, rho 2, V1 dan V2. Yang telah ditentukan sebelumnya ya, rho-nya itu sama dengan 1, apa ya maksudnya? Beta sama dengan 2, dan gamma sama dengan 4. Maka bisa dituliskan rho 1 sama dengan 1 cm, rho 2 sama dengan 2 cm, V1 sama dengan 100 mV, dan V2-nya sama dengan minus 50 mV. Yang ditanyakan pada soal adalah V rho, E rho, dan rho pada saat V bernilai minus 50 mV. Oke, kita langsung jawab saja untuk yang A. Untuk potensial V. Untuk mencari potensial pada V, kita menggunakan rumus diferensial nabla kuadrat V sama dengan 0, atau bisa disebutkan dengan persamaan Laplace. Karena yang diketahui pada soal itu hanya rho-nya, jadi kita hanya menggunakan persamaan Laplace rho ya. Jadi bisa dituliskan 1 per rho dikali D per D rho dikali rho kali dV per D rho sama dengan 0. Pertama kita kalikan dulu ruas kiri dan ruas kanannya dengan rho. Maka ini bisa dihilangkan ya rho-nya. Jadi sama dengan D per D rho dikali rho kali dV per D rho sama dengan 0. Nah, berikutnya ini kita integralkan ya. Kita integralkan kedua ruas. Setelah diintegralkan, maka menghasilkan rho kali dV per D rho sama dengan C. Nah, C ini berupa konstanta. Konstanta yang nilainya tidak diketahui. Setelah itu, D rho dan rho bisa dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Menjadi dV sama dengan C per rho kali D rho. Nah, di sini bisa kita integralkan lagi ya. Kita integralkan lagi. Menghasilkan V sama dengan C ln rho plus B. Jadi di sini ada dua variabel yang nilai tidak diketahui, yaitu C dan B. Oke, sekarang kita ke nilai yang pertama, yaitu rho 1 yang bernilai 1 cm atau dapat dituliskan 1 kali 10 pangkat min 2 meter, dan V1 sama dengan 100 mV atau dapat dituliskan 0,1 volt. Dari persamaan potensial yang telah diketahui, kita dapat substitusikan rho-nya dan V, yaitu menghasilkan 0,1 sama dengan C ln 1 kali 10 pangkat min 2 plus B. Nah, ini sebagai persamaan 1.
untuk nilai yang keduanya, rho kedua sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter, dan V2 sama dengan minus 0,05 volt. Langsung bisa disubstitusikan ke persamaan potensial yang telah diketahui. Menjadi persamaan minus 0,05 sama dengan C ln 2 kali 10 pangkat min 2 plus B. Nah, di sini kita sudah memiliki dua persamaan ya. Kedua persamaan ini bisa kita eliminasi untuk menentukan nilai dari C. Ya, untuk menentukan nilai C, kita bisa melakukan cara eliminasi ya. Dengan mengeliminasi B-nya, menghasilkan C ln 1 kali 10 pangkat min 2 dikurang ln 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,15. Nah, ln-nya ini bisa kita pindah ruaskan ya. Ln yang ini pindah ruaskan ke ruas kanan menjadi 0,15 per ln 10 pangkat min 2 per 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kenapa bisa menjadi per? Itu menggunakan sifat dari logaritma natural ya. Kalau di sini terdapat 2 ln dengan operasi minus atau pengurangan, itu bisa digabungkan menjadi 1 ln, tapi dibagi dari dua nilai tersebut menjadi seperti ini ya. Menjadi ln 1 kali 10 pangkat min 2 per 2 kali 10 pangkat min 2. Dengan perhitungan menggunakan kalkulator, C-nya bisa kita tentukan menjadi minus 0,2164. Karena nilai C-nya sudah diketahui, kita bisa mencari nilai B menggunakan persamaan pertama, yaitu C ln 10 pangkat min 2 plus B sama dengan 0,1. Kita pindah ruaskan C ln 10 pangkat min 2-nya ke ruas sebelah kanan. Yaitu menjadi persamaan B sama dengan 0,1 minus C ln 1 kali 10 pangkat min 2. Nilai C bisa kita substitusikan jadi 0,1 minus min 0,2164 kali ln 10 pangkat min 2. Nah, perkalian dari kedua ini menghasilkan 0,9966. 0,1 dikurang 0,9966 menghasilkan minus 0,8966. Itu untuk nilai B-nya. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai dari variabel C dan B, maka bisa disubstitusikan ke persamaan potensial awal, yaitu potensial persamaan awalnya V sama dengan C ln rho plus B. Langsung disubstitusikan saja menjadi V sama dengan minus 0,2164 ln rho min 0,8966 volt. Nah, ini untuk potensial rho-nya. Sekarang kita menjawab pertanyaan dari yang B. Yang B itu ditanyakan rho-nya. Rho ya. Nah, kita di sini menggunakan persamaan E sama dengan minus nabla V. Nablanya bisa kita bisa kita buka karena ini titik berupa muatan titik. Maksudnya muatan silinder. Maka bisa dibuka menjadi D per D rho kali A rho topi plus 1 per rho kali D per D psi A psi topi
plus D per DZ kali AZ topi. Dan P-nya yang telah diketahui minus 0,2164 ln rho min 0,8966. Oh, ini tertinggal ya minusnya. Jadi bisa dikali silang ya. Karena di sini hanya terdapat variabel rho-nya saja. Jadi yang bisa kita kali silangkan hanya pada rho-nya, arotopi. Jadi selain arotopi bernilai 0. Jadi yang ini bernilai 0 dan ini bernilai 0. Jadi dari penurunan nilai V bisa dihasilkan 0,2164 per rho arotopi volt per meter. Ini harusnya plus ya. Oke, lanjut ke soal yang C. Soal yang C ditanyakan rho pada V sama dengan minus 50 mV atau V sama dengan minus 0,05 volt. Oke, dari potensial awal ya bisa kita tuliskan terlebih dahulu. V sama dengan minus 0,2164 ln rho min 0,8966. V ini bisa kita substitusikan ya. Bisa kita substitusikan secara langsung. Menjadikan persamaan minus 0,05 sama dengan minus 0,2164 ln rho min 0,8966. Nah, ini kita pindah ruaskan aja nih yang ln rho-nya ke sebelah kiri agar menjadi positif dan V-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan agar menjadi positif juga. Jadi 0,2164 ln rho sama dengan 0,05 min 0,8966. Pengurangan ini menghasilkan minus 0,8466 dan 0,216 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan ya, agar jadi ln rho yang di sebelah kirinya. Pembagiannya menghasilkan minus 3,9122. Nah, kita mau mencari ln rho ya, menggunakan teorema atau sifat dari ln, kita bisa menuliskan E pangkat ln rho sama dengan E pangkat minus 3,9122. Berdasarkan sifat dari ln atau logaritma natural, ini bisa kita tuliskan rho ya. Jadi rho sama dengan E pangkat min 3,9122. Berdasarkan perhitungan kalkulator, rho menghasilkan 0,01999 meter. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 diketahui epsilon sama dengan alfa kali 10 pangkat min 11 F per M, mu 0 sama dengan beta kali 10 pangkat min 6 H per M dalam ruang bebas atau ruang vakum ya. Jika E sama dengan 3 cos omega T min beta X AZ topi. Tentukan rapat flux, buat medan magnetik, buat medan, buat sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0, dan besar GGL maksimumnya. Jika A sama dengan alfa AX topi plus beta AY topi meter kuadrat dan N-nya sama dengan 1. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya ya. Kita identifikasikan terlebih dahulu yang telah diketahuinya ya. Epsilon sama dengan 1 kali 10 pangkat min 11, mu 0-nya 2 kali 10 pangkat min 6, dan E-nya 3 cos omega T min 2X AZ topi.
Oke, pertama kita cari D-nya ya, atau rapat fluksnya. Bisa menggunakan persamaan D sama dengan epsilon kali E. Epsilonnya sudah diketahui 1 kali 10 pangkat minus 11. Dikalikan E 3 cos omega T min 2X azeotropi. Jadi rapat fluksnya bisa menghasilkan 3 kali 10 pangkat minus 11 cos omega T min 2X azeotropi F V per M kuadrat. Oke, kita sekarang ke yang B, yaitu mencari kuat medan magnetik. Kuat medan magnetik atau B-nya ya. Oke, di sini terdapat dua persamaan ya. Dua persamaan yang terlihat mirip. Itu terdapat pada fluksnya di sini. Yang pertama, flux sama dengan integral tertutup D kali ds. Yang kedua, flux sama dengan integral B kali ds. Yang pertama ini merupakan flux listrik dan yang kedua ini adalah flux magnetik. Dengan D yang telah diketahui ya, D sama dengan dx plus dz, karena di awal sebelumnya yang A ini kita sudah ketahui nilai D-nya itu pada titik azeotropi, maka dx-nya 0, dy-nya 0, dan dz-nya 3 kali 10 pangkat min 11 cos omega T min 2x azeotropi. Nah, ini dari kedua rumus ini bisa kita jadi satu ya, atau bisa kita substitusikan. Jadi integral tertutup D kali ds sama dengan integral B ds. Di sini bisa kita ubah ya, menggunakan teorema divergensi menjadi integral nabla D kali ds sama dengan integral B ds. Atau bisa juga kita tuliskan integral nabla D sama dengan B. Kita di sini menggunakan curl ya, curl D. Curlnya ini bisa kita buka atau bisa kita masukkan dengan nilai, karena di sini menggunakan titik ya, muatan kartesian, jadi kita menggunakan persamaan kartesiannya, yaitu D dz per dy min D dy per dz ax topi ditambah D dx per dz min D dz per dx ay topi ditambah D dx per dy min D dy per dx az topi. Ini az topi ya. Oke, di sini bisa langsung disubstitusikan ya, karena di sini sudah kita ketahui dx, dy, dan dz-nya. Langsung disubstitusikan saja. Nah, karena di sini tidak ada variabel y, maka menghasilkan nilai 0. Dan di sini 0 per dz sama dengan 0, 0 per dz sama dengan 0. Nah, di sini terdapat variabel x ya di sini. Jadi bisa kita turunkan, yaitu bisa ditulis ulang 3 kali 10 pangkat min 11 cos. Cos ini kita turunkan jadi min sin omega T min 2x. Nah, di sini kita turunkan menjadi min 2 azeotropi, dan di sini 0 per dy min 0 per dx bisa kita tuliskan 0 saja. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan ya nilai dari B. B sama dengan 3 kali min 2, yaitu min 6. Dan di sini ada min ketemu min juga, netral, jadi tetap ya nilainya minus.
Jadi B-nya sama dengan min 6 kali 10 pangkat min 11 sin omega T min 2X Ayatopi Tesla. Kita berlanjut ke soal yang C. Kita mencari intensitas medan magnetnya ya. Yaitu atau H. Dengan persamaan B sama dengan mu 0 kali H. Mu 0-nya bisa kita pindah ruaskan menjadi persamaan H sama dengan B per mu 0. B yang sudah kita tentukan di awal ya, di yang B ini, bisa kita substitusikan langsung. Ini langsung ke sini aja nih. Jadi min 6 kali 10 pangkat min 11 sin omega T min 2X Ayatopi per 2 kali 10 pangkat min 6. Nilai dari mu 0 ini sudah diketahui ya di awal. Bisa kita lihat kembali. Ya di sini. Ya di sini sudah diketahui ya mu 0-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi secara matematis bisa dihitung nih, bisa kita coret, di sini juga kita coret. Jadi H sama dengan min 3 kali 10 pangkat min 5 sin omega T min 2X Ayatopi A per M. Ini untuk nilai intensitas buat medan magnetnya. Lanjut ke pertanyaan yang D, membuat skema grafik dari E dan H pada waktu T sama dengan 0. Sebelumnya sudah diketahui persamaan E sama dengan 3 cos omega T min 2X Azetopi. Karena T-nya sudah ditentukan sama dengan 0, jadi bisa langsung kita substitusikan. Omega kali 0 sama dengan 0. Jadi menghasilkan 3 cos min 2X Azetopi. Berdasarkan trigonometri ya, teorema trigonometri, cos min 2X bisa kita tuliskan menjadi cos 2X. Jadi E-nya itu 3 cos 2X Azetopi. Nah, kita bisa memasukkan kedua kondisi. Jika E sama dengan 0, maka 3 cos 2X sama dengan 0. Tiganya bisa dihilangkan ya, atau bisa dipindah ruaskan. 0 per 3 sama dengan 0. Jadi cos 2X sama dengan 0. Nah, di sini bisa dituliskan karena 0 itu cos 90 derajat. Jadi cos 2X sama dengan cos 90 derajat. Nah, ini cosnya bisa dihilangkan. Jadi 2X sama dengan 90 derajat plus K kali 180 derajat. Angka 2 ini bisa dipindahkan ke ruas kanan menjadi X sama dengan 45 derajat plus K kali 90 derajat. Nah, ini samaan untuk mengetahui titik-titik pertemuan titik potong pada sumbu X. Pada saat K bernilai 0, X-nya 45, atau titik perpotongan titik pertama 45 derajat, dan pada saat K sama dengan 1, X-nya 135 derajat. Nah, di sini kedua, jika X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, E sama dengan 3 cos 2 kali 0. Cos 0 sama dengan 1 ya. Jadi 3 kali 1. Sama dengan 3.
Oke, di sini sudah ada sketsa grafik E. 3 ini bisa dikatakan mulainya ya. Mulai dari titik angka 3. Atau bisa dibilang juga amplitudo maksimalnya. Ya, di sini bisa dilihat ya, dimulai dari angka 3 dan titik potong pertama terdapat 45 derajat dan titik potong kedua 135 derajat. Dan bentuk gelombang dari sketsa grafik E itu adalah bentuk gelombang grafik cos. Oke, kita sekarang berlanjut ke sketsa grafik yang H. Seperti pada persamaan E, persamaan H yang telah kita hitung sebelumnya ditulis kembali dan kita substitusikan T0-nya. Jadi min 3 kali 10 pangkat min 5 sin min 2x ayat topi. Nah, berdasarkan teorema dari trigonometri, sin min 2x bisa dituliskan menjadi min sin 2x. Karena di sini minus dan di sini minus, bisa menjadi plus ya. Jadi 3 kali 10 pangkat min 5 sin 2x ayat topi. Seperti tadi kita memasukkan dengan dua kondisi. Jika H sama dengan 0, 3 kali 10 pangkat min 5 sin 2x sama dengan 0. Ini bisa dihilangkan ya. Jadi sin 2x sama dengan sin 0. Karena sin yang bernilai 0 itu ya sin 0. Sinnya bisa kita hilangkan menjadi 2x sama dengan 0 derajat plus K kali 180 derajat. Untuk ruas yang kanan bisa dibagi 2, menghasilkan 0 derajat plus K kali 90 derajat. Pada K yang bernilai 0, menghasilkan X sama dengan 0 derajat, karena K-nya 0 ya. 0 kali 90 derajat sama dengan 0, 0 tambah 0, 0. Pada saat K sama dengan 1, X-nya 90 derajat, karena 1 kali 90 derajat plus 0. Dan pada saat K bernilai 2, X-nya sama dengan 180 derajat. Dan yang kedua, jika X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, A sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 sin 2X. X-nya bernilai 0. Jadi sin 0 ya. Sin 0 bernilai 0 dan kali 3 kali 10 pangkat min 5 itu 0. Itu bisa dikatakan ini sebagai titik awal mulanya ya. Dan untuk amplitude maksimalnya bisa dituliskan yang ini ya. 3 kali 10 pangkat min 5. Menghasilkan grafik seperti ini. Karena di sini persamaannya sin, maka kita menggunakan grafik gelombang sin. Sketsa sin. Dengan titik pertemuan di sumbu X-nya 90 derajat dan 180 derajat. Dengan puncak amplitudenya 3 kali 10 pangkat min 5. Atau min 3 kali 10 pangkat min 5. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu GGL maksimal. Untuk menentukan GGL maksimalnya, bisa kita menggunakan persamaan epsilon max sama dengan N kali B kali A kali omega. Di awal telah diketahui ya, N-nya itu sama dengan 1, A sama dengan AX topi plus 2 AY topi.
Dan untuk B telah diketahui, telah kita temukan ya angkanya. Jadi bisa dituliskan 1 kali min 6 kali 10 pangkat min 11 sin omega T min 2X ayat topi dikali AX topi plus 2 ayat topi kali omega. Di sini bisa kita langsung kalikan aja ya. N, B, dan omeganya. Menghasilkan min 6 kali 10 pangkat min 11 sin omega T min 2X ayat topi dikali AX topi plus 2 ayat topi. Nah, di sini bisa dikali titik ya. Kalau AY topi bertemu dengan AX topi, pasti nilainya menjadi 0 ya. Ini dari sifat vektor. AY topi dot AX topi sama dengan 0. Sedangkan AY topi dikali AY topi sama dengan 1. Jadi bisa dituliskan GGL maksimalnya sama dengan min 12 kali 10 pangkat min 11. Ini omeganya tertinggal ya. Sin omega T min 2X volt. Ya, cukup sekian dari pembahasan soal ujian akhir semester elektromagnetik. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.